yang sejati, kasih yang sinari hatiku, hidupku. Alun nada Natal tahun ini, ingatkan aku kasih yang abadi, kasih sederhana yang selalu memberi. Ku mau mengasihi Tuhan Allah segenap hati, jiwa, akal, budi. Ku mau mengasihi sesamaku seperti aku mengasihi diriku. Ku mau taat kepada firman-Mu. Indah arti saling mengasihi dari hati yang tulus dan murni. Indahnya memberi dan saling melayani. Mari kita saling mengasihi seperti Bapa mengasihi kita. Ciptakan jelita kasih di bumi yang hiasi Natal tahun ini, yang terukir di setiap hati. Silent night, holy night, all is calm and all is bright round yon virgin mother and child. Holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly the first Noel,
was the certain poor shepherds in fields as they lay in fields they're keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Born is the King of Israel. Born is the King. Born is the King. Born is the King of Israel. Glory to the newborn King. Let's sing together. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Yeah. To the newborn King. Nyanyi kita surga. Kita surga bergema.
Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berikan pujian, kita berikan hormat, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Biar semua pujian, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang kami memberikan hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang taat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Izinkan saya dan semua tim kepemimpinan yang ada, para volunteers GBI Gilgal mengucapkan selamat hari Natal kepada Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gilgal dan semua yang mengikuti kebaktian secara online. Di awal ini saya tambahkan sebuah penjelasan mengapa hari ini tidak ada kebaktian secara onsite. Karena di GBI Gilgal di setiap minggu di akhir tahun kami memberi kesempatan kepada semua volunteers yang melayani Tuhan untuk mereka melayani keluarga mereka. Mereka punya waktu beristirahat dari pelayanan mereka. Karena hampir 100% yang melayani semuanya adalah volunteers atau sukarelawan. Mereka meninggalkan keluarga setiap hari Minggu, tapi ada waktunya di mana mereka ada bersama dengan keluarga. Dan COVID kemarin juga mengajarkan untuk kita punya banyak waktu bersama keluarga. Jadi tetap semangat, tetap percaya karena kuasa kasih Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Saat ini juga dimanapun Bapak Saudara berada, di Jakarta, di luar kota, di luar negeri, setiap kita akan mengalami kasih, kuasa, kebenaran, kemuliaan, bahkan mujizat dari Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Bolehkah dimanapun kita berada kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah dan sorakan sama-sama haleluya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah khotbah dengan tema The Story of Faith, kisah atau cerita tentang iman. Saya senang sekali mendengar cerita, tapi saya juga senang bercerita. Karena ternyata cerita itu mengasihkan. Bahkan sebuah pengajaran, sebuah kebenaran, kalau diramu dalam bentuk cerita akan sangat mengasihkan sekali. Dan waktu orang itu cerita kita akan bilang, terus gimana? Aduh, terus ya akhirnya gimana? Ya. Wah, kita bisa terbawa perasaannya. Ada banyak kisah cerita cinta, terus apa lagi? Cerita yang bikin malu kita, lalu cerita apa kebodohan kita, cerita perjalanan kita bersama dengan keluarga, cerita liburan, cerita waktu kita sekolah, waktu kita lagi makan, kita lagi kuliah, cerita kita lagi ditipu, dijahatin orang, digosipin orang, difitnah sama orang, banyak sekali cerita. Hidup kita penuh dengan cerita. Konon katanya orang Asia, orang Indonesia senang banget ngumpul dan berbagi cerita. Tapi coba kita survei. Dari awal tahun ini 2022 sampai tanggal 25 Desember 2022. Dari semua cerita yang kita ceritakan, dari semua cerita yang kita dengar, adakah sebuah cerita tentang iman? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup? Natal ini mengingatkan bahwa Yesus pernah lahir di dunia ini. Dia bukan sekedar baik, tapi dia adalah juru selamat. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang berkuasa atas hidup kita. Tapi seringkali kehebatan, kemahakuasaan, kebaikan, kesetiaan Tuhan, penyertaan Tuhan jarang diceritakan. Misalnya contoh kita bikin survei. Kamu ceritain dong perjalanan iman kamu. Perjalanan iman. Maksudnya gimana perjalanan iman? Bingung. Sedangkan kita punya Bapa yang baik. Kita punya Yesus sahabat yang baik. Kita punya Roh Kudus yang memimpin, yang menolong, yang menghibur, yang menguatkan kita, yang memberi kita kuasa. Dia adalah pelindung kita. Dia adalah juru selamat kita. Kita gak punya cerita iman. Nah, kalau barang-barang, makanan, perjalanan, liburan, healing, sekolah, yang saat kita susah gak bisa menolong kita, yang gak menyelamatkan hidup kita, dari hal-hal itu bisa timbul banyak cerita. Mengapa tidak dari Yesus yang hidup? Kita harusnya punya sebuah cerita, yaitu cerita iman.
Saya ikut Tuhan lahir baru 35 tahun lebih. Sampai saat ini saya bisa berkhotbah karena saya punya banyak cerita iman. Doa saya setelah kita dengar khotbah ini, setiap kita penuh dengan cerita iman. Masih boleh ngumpul, habis ini kan kumpul keluarga, mau liburan, kita cuti sama-sama. Pakai waktu untuk bercerita tentang cerita iman kita. Kali ini kita mau belajar dari cerita iman seorang yang bernama Yusuf. Tahukah Bapak Ibu Saudara, cerita iman gak hanya berisikan doa yang dijawab, mujizat yang terjadi, perkara yang besar. Seringkali aku bukannya gak mau cerita, soalnya cerita iman aku mujizatnya kecil. Soalnya doa aku gak dijawab. Loh, kalau doa kita gak dijawab, sementara masalah kita masih terjadi, masih ada, kita tetap setia sama Tuhan. Itu cerita iman. Itu cerita yang bisa menguatkan, membangkitkan kehidupan orang lain. Yusuf adalah suami dari Maria. Dan waktu Yesus turun ke dunia ini, lahir di palungan, diizinkan Yusuf itu menjadi papanya dari Yesus dan Maria menjadi ibunya. Yuk kita lihat cerita iman dari seorang Yusuf dan Tuhan memilih dia untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Tuhan yang sama akan memakai setiap kita. Ayatnya cukup panjang, tapi nikmati sama-sama. Dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan punya rencana yang baik, yang sempurna, yang luar biasa untuk setiap kita anak-anaknya. Nah, kita sebagai anak-anaknya, kalau kita punya iman dan kita mau mengikuti rencananya, maka sama seperti Tuhan memakai Yusuf, Tuhan memakai setiap kita dengan luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama dari kehidupan iman Yusuf, dari cerita iman Yusuf. Siap? Yang pertama, ketulusan. Ketulusan. Mungkin ada orang yang namanya tulus, tapi mungkin hidupnya nggak tulus. Tapi ada orang yang namanya bukan tulus, misalnya namanya Bambang atau Agus atau Joko, tapi hidupnya tulus. Bukan masalah nama, tapi masalah hati. Kita lihat ayatnya. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kisahnya kita udah banyak dengar, banyak baca, banyak belajar. Jadi mereka dapat firman Tuhan bahwa ini masing-masing terpisah dapat pesannya. Maria akan mengandung bukan dari calon suaminya atau suaminya nanti Yusuf, tapi dari Roh Kudus. Anaknya itu akan dinamai Yesus, dia akan menjadi juru selamat dunia. Bagi Maria itu berat, tapi dia bilang begini, aku ini hamba Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Malaikat pun berfirman kepada siapa? Kepada Yusuf. Tapi Alkitab berkata, walaupun itu sulit, coba bayangin ya, mereka masih tunangan,
Pasti seru, kan saya juga pernah ngalami. Waktu saya mengatakan I love you dan istri saya dulu masih belum istri bilang I love you too. Terus kita planning masuk dalam pernikahan, wah itu semangat. Kita bikin komitmen, kita hidup dalam kekudusan. Saya bilang sama istri saya, Lus pokoknya saya gak akan cium kamu. Nanti setelah diberkati oleh pendeta itu pertama kalinya saya akan cium kamu. Dengan pedenya saya ngomong gitu karena suaminya tuh seorang pendeta, pacarnya dulu seorang pendeta. Istri saya langsung liatin saya, saya bilang matang nih apa salah omong, dia bilang gini. Siapa yang mau dicium sama kamu? Ternyata saya kegeeran. Jadi itu masa-masa yang menyenangkan. Pilih baju pengantin, pilih tempat, pilih menu, pilih lagu, pilih dekor. Bayangkan di tengah senang-senangnya tiba-tiba Maria, ini saya coba modernkan, Maria WhatsApp. Dia bilang penting banget Cup, kita maksudnya Suf, penting banget kita perlu bicara. Dia bilang gini, aku hamil. What? Kamu hamil? Hamil, siapa yang hamilin kamu? Roh Kudus. Bagi seorang pria yang sudah mau bertunangan dan menjaga kekudusan, hal itu tidak mudah. Alkitab bilang, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Coba kita baca lengkapnya ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Hatinya baik. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kok belum menikah masih tunangan pakai istilah bercerai. Jadi di zaman itu kalau orang udah bertunangan itu walaupun tidak melakukan hubungan suami istri, belum sebagai suami istri, mereka itu sudah dapat istilahnya suami dan istri. Posisi Yusuf sangat sulit. Saya harus membesarkan anak yang bukan darah daging saya. Gimana saya bisa mencintai anak saya seperti anak kandung saya? Gak gampang. Lalu dia juga berpikir kok bisa ya sama-sama setia. Gak nyangka ternyata dia berbuat jahat di balik saya. Dia pasti terluka. Dia pasti punya pemikiran-pemikiran yang kalut, yang kacau. Tapi satu hal, perjalanan iman dia bisa berakhir dengan mujizat dan kemenangan yang besar karena hatinya tulus. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apa yang sedang kita alami dalam perjalanan iman kita. Satu hal yang kita bisa belajar dari Yusuf. Walaupun sulit, walaupun gak mudah, walaupun kita dalam mengambil keputusan masih bingung, mulailah dengan hati yang tulus. Karena dari hati itulah mengalir aliran air kehidupan. Kalau hati kita kotor, bahkan kita gak bisa dengar Tuhan mau bicara apa. Karena hatinya sudah kotor. Tulus itu artinya apa sih? Asli. Apa adanya. Dia gak nutupi bahwa dia lagi sedih, dia lagi kecewa, dia lagi bingung. Dia bilang gini aja, daripada nanti aku susah, Marianya juga malu. Karena kan orang kan tanya, kok belum menikah? Sudah hamil Maria? Yusuf, ini kamu ya papanya? Dia bilang bukan, Marianya malu. Kalau dia bilang iya, dianya bohong. Dalam keadaan yang susah dia bilang ini, lebih baik walaupun saya cinta, untuk juga menjaga nama baik istri saya, lebih baik hubungan ini kan belum resmi menikah, lebih baik kita putus. Kelihatannya keputusan yang bodoh. Keputusan rasanya kok enggak keren sih Yusuf. Tapi dia lakukan karena apa yang ada di hatinya. Jangan menghakimi dulu sampai poin kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Yang penting gini, asli apa adanya. Ada orang di depan beda, di belakang beda. Kamu marah? Enggak, siapa yang marah? Kamu kecewa? Oh gitu aja kecewa. Tapi di hati kurang ajar tuh orang. Nah susah berjalan dalam iman dengan orang yang gak apa adanya. Perjalanan saya ikut Tuhan 35 tahun. Saya belajar jujur sama Tuhan apa adanya. Tuhan aku lagi kesel, saya ngomong. Saya lagi sedih. Orang tanya, kamu marah ya? Saya bilang, iya saya marah, saya kesel sama kamu. Buat apa? Enggak kok, enggak. Paling gini, kita dengar orang-orang ngasih masukan, terus kita samperin. Kamu ada masukan untuk saya? Enggak, siapa, ngaco, gitu. Padahal ada masukan, padahal kita gak suka, padahal kita kesel. Saya ngalami tangan Tuhan menuntun hidup saya, karena saya belajar untuk apa adanya. Di depan sama, di belakang sama. Kalau ya, kalau tidak,
Tidak. Lalu tulus tuh punya arti baik, hatinya gak jahat. Ada orang kelihatannya baik, deket sama kita, tapi hatinya jahat. Lihat kita sukses gak suka, ngomongin kita di belakang, nusuk kita di belakang. Yusuf itu bukan karena jahat, cuma karena dia bingung. Duh, udah tunangan, udah mau nikah, kenapa bisa begini ya? Kalau saya terusin, apa saya bisa mengasihi seseorang yang saya gak kenal, papanya siapa dan harus jadi anak saya, terus manggil saya papa, perasaannya apa gitu? Coba bayangin bapak-bapak ini lagi jalan, di tengah jalan terus ada anak panggil, papa, bingung gak? Bingung lah, bukan anak kita, ngapain lu panggil papa? Terus kalau orang nanya, saya harus bohong, ya ini anak saya, atau saya harus bilang, gak tahu tuh si Maria kegenetan kali, dia punya pilihan yang susah, tapi dia memilih untuk tulus apa adanya. Dan dia bilang ia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia bukan hanya apa adanya, tapi dia orangnya baik. Mungkin kita gak kaya, kita gak hebat, kita gak terkenal. Tapi kalau mau mulai perjalanan iman dengan Tuhan, modalnya cuma satu. Tulus, apa adanya, di depan sama, di belakang sama, dan baik. Gak ada niatan jahat. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari life story perjalanan iman Yusuf? Ada keterbukaan. Tulus bagus tapi harus terbuka. Saya menulis renungan gini, terbuka itu tidak berkeras dengan pendiriannya, tetapi terbuka kepada arahan Tuhan. Nah karena Yusuf terbuka, walaupun mungkin keputusannya salah. Aduh putusin jangan ya tunangan saya. Tapi karena dia terbuka dia dapat pimpinan Tuhan. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Artinya gini, dia gak merasa dirinya paling benar. Orang yang gak bisa dapat arahan Tuhan, orang yang gak bisa terbuka karena menganggap dirinya paling benar. Mutusin apa-apa gak nanya istri. Ya udah mau beli mobil, beli aja. Mau beli rumah, beli aja. Mau pindah kerjaan, pindah aja. Pokoknya saya mau ngapain kek, saya mau pelayanan, gak rundingan dulu. Karena merasa diri paling benar. Kadang dia dengar pandangan, istri ngomong, anak ngomong, ketua sel ngomong, stafnya ngomong, pendetanya ngomong. Masuk kanan, keluar kiri. Pendeta tahu apa sih? Istri, kan gue lebih tua 5 tahun dari lu. Anak-anak baru umur 7 tahun, baru umur 10 tahun. Mau ngomong sama bapaknya. Staf tahu apa sih? Kita itu bukan segalanya. Yang maha tahu cuma Tuhan. Keterbukaan sulit terjadi kalau kita udah pasang benteng diri kita yang paling benar. Tuhan itu sopan loh. Orang kita bilangnya dia mau masuk ke dalam rumah, dia ketok pintu dulu. Dia berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, maka akan masuk mendapatkan dia dan makan bersama-sama dengan dia. Tuhan tendang pintunya dobrak bisa gak? Iya bisa, tapi dia ketok. Mau berjalan dalam perjalanan iman, punya life story, jadi orang yang terbuka. Biasanya keterbukaan itu gak terjadi bukan hanya karena merasa diri paling benar, yang kedua karena gak ada kedekatan. Gimana sih caranya dekat sama Tuhan? Gampang. Alkitab bilang ini, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Tapi kok Tuhan rasanya jauh? Enggak. Tuhan ada di dalam hati kita. Bahkan saat kita ajak ngomong, dia tahu. Dan dia pengen banget ngobrol sama kita. Kalau gak deket, ya gak berani ngomong. Kalau gak berani ngomong, ya akhirnya kita gak banyak ngalami Tuhan bicara dalam hidup kita. Coba belajar jujur sama Tuhan, belajar deket sama Tuhan. Saya itu dalam segala hal ya, lagi mandi, saya coba libatkan Tuhan. Tuhan, hari ini padat banget nih Tuhan. Aku persiapan baru 75%. Secara fisik rasanya capek. Aku minta kekuatan, hal simpel saya ngomong sama Tuhan. Kadang hal-hal yang simpel Tuhan, aku tuh jarang minta sama Tuhan. Tapi kok aku lagi pengen ini ya Tuhan ya. Misalnya seperti gitu. Tuhan, aku kadang-kala takut nih Tuhan. Udah berapa kali nih ya, saya khotbah Natal udah puluhan kali. Tahun depan apa masih bisa khotbah Natal ya? Jemaat bosen gak dengar saya khotbah?
ini setahun saya ini udah berapa kali khotbah loh, 30 kali khotbah. Tahun depan mau khotbah apa lagi ya? Mesti siapin tema setahun. Ketakutan saya, kegalauan saya. Hal-hal yang rasanya aduh masa gini aja ngomong sama Tuhan sih. Bahkan hal-hal yang paling personal saya belajar terbuka sama Tuhan. Kadang-kadang apa? Lagi di shower, lagi mandi, lagi duduk di kloset, mohon maaf. Lalu lagi dalam perjalanan. Kadang di pesawat kalau dalam perjalanan jauh 14 jam, 16 jam. Sampai udah gak pengen nonton, udah gak pengen makan, udah bingung mau ngapain, udah jalan, ngobrol sama stewardessnya, ngobrol sama siapa aja yang lagi senam-senam gitu, yang lagi pegal, saya ajak ngobrol, udah baca. Saya bilang ini saatnya saya mau dengan Tuhan. Udah tidur semuanya gelap, saya duduk, saya bilang Tuhan ini saatnya Tuhan bicara sama saya. Saya duduk dengerin Tuhan ngomong. Itu cara saya mendekat kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu saya mendekat sama Tuhan. Nah seringkali kita gak bisa terbuka karena kita lebih banyak ngomong sama orang lain. Waktu kosong WhatsApp sama orang gak ada yang salah. Waktu saat update media sosial, lihat medsosnya orang, kasih komen segala macam. Itu kadang waktunya habis. Lagi kosong nunggu pesawat main game. Sampai oma-oma, sampai tante-tante sekarang main game. Seru banget. Kenapa gak pakai itu untuk terbuka sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan. Akhirnya kita lebih dekat sama teman kita. Lebih dekat sama game. Lebih dekat sama Instagram, sama Facebook, sama Twitter, sama TikTok. Daripada kita dekat sama Tuhan. Makanya kita gak punya cerita iman dalam hidup kita. Cerita kita seputar apa? Seputar medsos. Lu udah lihat dia belum yang terakhir? Badannya bagus banget. Ngebentuk. Itu pinggang gini. Itu aja ceritanya. Gak ada sama sekali cerita iman. Yang pertama apa? Tulus. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Yang kedua keterbukaan. Yusuf gak langsung putuskan. Putus! Pisah! You and I and. Enggak. Ketika mempertimbangkan maksud itu. Dia datang sama Tuhan dengan hati yang terbuka. Dia gak merasa dirinya benar. Dia mendekat sama Tuhan. Dan tanpa rasa malu. Dia apa adanya dengan Tuhan. Tuhan aduh saya gagal nih. Kadang apa saya kurang ganteng. Apa saya kurang pinter. Apa saya kurang oke. Sampai si Maria hamil sama orang lain. Itu laki itu perasaannya gengsinya tuh dihabisin. Tapi dengan rendah hati datang sama Tuhan. Yang ketiga. Saya berharap kita belajar sesuatu. Yang pertama ketulusan. Yang kedua keterbukaan. Yang ketiga adalah kepekaan. Ayat 20b. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Jadi saat dia mendekat, saat dia terbuka, saat dia tulus. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hebat banget. Itu sih pastor levelnya udah tinggi. Bisa dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong lain-lain. Setiap kita bisa. Siapa yang ngikuti secara online percaya kita menyembah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan yang hidup bisa ngomong gak? Bisa. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu. Kenalin suara suami kita gak? Misalnya satu saat dari luar negeri pakai nomor lain nelfon kita. Kita belum save. Bilang, halo siapa nih? Ini suamimu. Hah? Yang benar suami gue. Kan aneh kan. Udah nikah 20 tahun kita pasti tahu. Suara anak kita di mall begitu banyak anak. Atau kita lagi ke taman wisata, ke dunia fantasi. Tiba-tiba yang teriak gini, Papa! Kita kan sebagai orang tua harus tahu. Itu anak saya, mana dia? Itu namanya apa? Sebuah kepekaan. Makanya untuk kita peka. Setiap orang bisa dengar suara Tuhan. Setiap orang bisa peka. Perlu yang namanya waktu. Perlu waktu. Ada penyanyi lagi nyanyi, saya langsung tahu. Oh, itu suaranya Wawan Yap. Oh, itu suaranya si ini. Langsung tahu. Beberapa orang dengar suara khotbah, saya langsung tahu. Itu suaranya Pastor Juan. Keras, semangat. Selain perlu waktu, perlu latihan. Seringkali kita berpikir, ini suara Tuhan. Ternyata suara diri kita sendiri. Karena kita saking pengen, udah ini Tuhan aja, kita sahkan itu suara Tuhan. Bisa salah, gak apa-apa namanya latihan, ya kan. Yang penting ini, untuk peka perlu waktu, perlu latihan, dan perlu tenang.
perlu tenang. Nah, bagaimana saya melatih kepekaan saya dengan Tuhan? Waktu paling tenang adalah sebelum semuanya bangun. Saya udah bangun. Jam 4 belum ada yang bangun, termasuk Mbak belum bangun. Gelap-gelap duduk, saya nyalain lampu. Duduk, tenang. Itu Tuhan banyak bicara. Saya selalu bawa handphone saya dengan notes terbuka. Ada ide apa, ada pesan apa, saya catat gitu. Yang berikutnya adalah saat semua udah tidur, good night, saya udah peluk anak saya, udah mesbah keluarga sama-sama istri sudah tidur, kayak good night, I love you. Saya duduk sendirian dan di situ saya dengar Tuhan banyak ngomong, planning ke depan, kamu mesti gini, itu aja. Nah, waktu saya capek, saya nggak peka. Ini kan dur terus sih, pergi pulang sibuk. Kemarinnya sebelum saya tapping ini, saya 3 kali Natalan. 3 kali Natalan loh. Itu capek, harus pergi, pulang, pindah tempat, pergi, pulang, pindah tempat, pergi, pulang. Orang yang berbeda sharing, firmannya beda. Saat itu saya bilang gini, saya gak bisa bangun pagi, udah gak kuat bangun pagi. Saya bilang saya harus cari waktu tenang di mana saya harus mendengar Tuhan bicara. Karena saya punya sebuah keyakinan iman gini, di luar Tuhan saya gak bisa buat apa-apa. Kalau Tuhan gak kasih pesan, saya gak bisa khotbah. Kalau Tuhan gak kasih petunjuk, saya gak tahu apa yang harus saya buat untuk mimpin gerejanya Tuhan masuk 2023. Bapak Ibu kan sama, mimpin keluarga. Aku cuma ibu rumah tangga, ngedidik anak sekarang kan gak kayak zaman dulu. Punya 3 anak, 3 karakternya beda. Bapak Ibu sebagai profesional, sebagai pengusaha, kalau bukan pimpinan Tuhan, kita gak peka, kita gak akan punya cerita iman. Tulus, yang kedua tadi apa? Terbuka, yang ketiga peka. Peka itu perlu waktu, perlu latihan, perlu ketenangan. Yang keempat, masih tentang Yusuf. Yang luar biasa dia punya keberanian untuk taat. Karena kalau udah tulus, terus udah terbuka, udah peka, nggak mau taat, sama aja. Kita nggak akan lihat sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kita bilang gini, klasik, gampang lah itu. Saya itu yang senang sama firman Tuhan ya. Setiap kali baca dapat sesuatu yang baru. Waktu dulu saya belajar hubungan anak sama bapak, kita tuh anak, dia bapak, nggak bisa hidup banget sampai saya punya anak. Bang, saya langsung tahu, oh sayangnya saya ke Carissa tuh jauh, Tuhan lebih sayang saya daripada saya sayang Carissa. Bisa seperti gitu. Kalau saya melakukan apa saja untuk anak saya bahagia. Kalau dia lagi sakit, sebisa mungkin saya tolong supaya sakitnya tambah pendek. Saya langsung tahu itu hati bapak untuk saya. Sama waktu saya baca cerita ini, kalau belum menikah ini kurang hidup. Biasa tuh mah dari kecil udah denger orang Maria udah hamil, bukan nama dia terus jadiin istri. Tapi sekarang saya bayangin kalau 21 tahun yang lalu waktu saya mau pacaran, tiba-tiba satu saat kan istriku dulu calon istri di gereja sama. Tiba-tiba bilang gini, dia belum panggil saya sayang, panggil Juan, aku hamil. Puh, itu kan kaget banget kan. Tapi kamu tetap kawinin aku ya. Yang hamilin siapa? Orang tiap kali kita pacaran cuma di rumah saudara kita dengan lampu yang terang, anaknya 3 lari-lari. Orang kita cuma bahas firman, gimana kapan bisa hamilnya. Terus kawin sama saya. Itu gak gampang. Dibutuhkan keberanian untuk taat. Seringkali kita lebih berani taat untuk hal-hal yang kita mau dibandingkan taat kepada apa yang Tuhan suruh. Saya pelajari ya, kenapa akhirnya nih saya latar belakangnya orang penakut. Tapi di dalam Tuhan saya dilatih untuk berani. Yang saya gak tahu ujungnya kemana, saya gak tahu. Tuhan bilang lakukan, saya lakukan. Tuhan bilang pergi. Tuhan bilang ngomong ini, saya ngomong. Saya punya risiko ditolak, punya risiko gagal. Tapi 3 hal ini yang saya pegang, mungkin bisa menolong. Saya tuh bisa berani untuk taat, ini orang penakut ya. Yang pertama saya berserah. Saya cuma bilang gini, saya aja gak sempurna, gak pernah jahat sama anak saya. Yang kedua, saya percaya. Yang ketiga, saya bergantung. Berserah, percaya, bergantung. Itu aja. 2 pengalaman saya gak pernah lupa waktu anak saya belajar sepeda. Ternyata ya, anak saya juga kan badannya gak kecil. Belajar sepeda roda 2, saya salah, mestinya roda 3 dulu. Iya namanya anak satu-satunya kan. Kalau punya anak 3 kan menjadi kegagalan kan, anak cuma 1.
Wah, saya bilang udah bisa. Cak bisa? Oh, belum nih Dad, itu udah bisa tuh. Kan saya sembari, wah udah keringetan basah, bawa dia anak. Lepas ya, begitu dilepas, wah dia teriak, buak jatuh. Wah udah berdarah gitu, saya lari, saya peluk. Dari gak mau nangis, dia sampai nangis. Aduh, saya peluk, udah nangis, gak apa-apa. Sudah lihat berdarah kan. Di situ saya melihat gini ya, saya ngejagain dia gak sempurna, dia bisa gagal. Tapi saya pengen dia bisa berdiri di kaki sendiri. Tujuan saya bagus, dia bisa naik sepeda sendiri. Tapi waktu dia mengalami hal itu, yang dia bilang gini. Saya bilang, Cak sakit gak? Enggak, tapi sembari nangis gitu, udah berdarah. Mau belajar lagi? Mau katanya. Akhirnya sampai dia bisa naik sepeda. Kalau naik sepeda bertiga, dia yang jadi tour leader. Kiri, kita ikut kiri. Kanan, dia kanan. Saya melihat 3 hal, dia berserah sama saya walaupun udah jatuh tuh. Dia percaya banget, dia bergantung. Waktu dia belajar berenang sama juga. Prosesnya sama, sana bisa belajar berenang sendiri. Nah waktu saya ikut Tuhan tuh, saya belajar taatnya persis seperti anak saya ke saya. Haleluya. Ya, jadi berserah, percaya, bergantung. Tuhan banyak suruh saya hal-hal yang saya bilang, Tuhan gak salah nih. Tapi saya ingat 3 hal lagi, berserah, percaya, bergantung. Saya mau jadi pengusaha, bisnismen, Tuhan suruh jadi pendeta. Hah? Gak pernah khotbah. Hah? Gak pernah mimpin orang, apa gak salah pilih? Tapi saya bilang gini, asal Tuhan yang suruh, aku mau. Tuhan, aku kalau ninggalin semuanya, aku gak mau tanggung-tanggung. Kalau aku khotbah, aku mau khotbah yang terbaik. Kalau aku mau mimpin, saya bilang Tuhan pakai aku dengan maksimal. Banyak masalah? Banyak. Banyak ketakutan? Banyak. Tapi 3 hal, berserah, percaya, bergantung. Tuhan yang sama yang tolong saya, Tuhan yang sama akan tolong setiap kita. Dan yang terakhir, jadi apa aja tadi? Tulus. Yang kedua apa? Kita belajar terbuka. Yang ketiga, peka. Setelah peka dapat arahan harus berani untuk taat. Dan yang kelima terakhir, waktu kita berjalan dalam ketaatan, jangan lupakan ini. Selalu hidup dalam kekudusan. Sementara saya baca ayat yang kelima, saya undang teman-teman tim Praise and Worship bersama dengan saya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya ulangi sekali lagi, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita diberkati, kita ngalami Tuhan, banyak orang percaya Yesus. Karena Alkitab itu adalah kisah perjalanan Yesus selama di muka bumi ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada life story dari seorang yang namanya Yusuf. Tuhan punya rencana, Tuhan punya rencana yang spesial, yang besar, yang baik untuk setiap kita. Tapi kalau kita nggak belajar meresponi dengan baik, nggak akan terjadi apa-apa. Tuhan bisa pakai yang lain kalau kita menolaknya. Tapi Yusuf, dia jadi orang yang tulus. Dia jadi orang yang terbuka. Dia jadi orang yang peka. Dia jadi orang yang belajar untuk taat, berani untuk taat. Dan terakhir kekudusan. Ini poin yang terakhir. Saya kalau khotbah sekarang pakai kacamata, karena udah gak bisa lihat jauh. Jadi kalau saya lihat ke depan blur, ngelihat orang tuh kayak orang banyak, muka siapa ya itu ya. Jadi saya biar bisa komunikasi dengan baik, saya harus pakai kacamata ini. Kalau nyetir saya pakai kacamata, tapi kalau dekat masih bisa. Lihat Alkitab, baca masih dekat. Nah apa tuh istilahnya? Nah kacamata ini saya sudah beli setahun lebih. Tapi tadi sebelum saya mau khotbah, saya pakai lap, saya masih lap. Kenapa saya lap? Supaya saya bisa melihat dengan jernih. Hidup kita seperti ini. Dosa, ketidakkudusan, kelemahan membuat kaca ini kotor.
Firman Tuhan bilang gini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan kamu gak bisa melihat Tuhan. Kita gak bisa lihat arahan Tuhan. Kita gak bisa lihat tuntunan Tuhan. Kita gak bisa lihat tangan Tuhan menolong kita. Kita gak bisa lihat kuasa Tuhan bekerja. Kita gak bisa lihat hikmat Tuhan mengalir. Saya bersihkan dari keringat, debu, kotoran. Itu udah jadi satu nempel. Mungkin kalau makan, pas makan kita taruh di sini mungkin kotor. Saya harus bersihkan. Berapa banyak yang ingin punya life story bersama dengan Tuhan. Setiap pagi saya bilang ini, Tuhan, tuntun tanganku, tuntun langkahku biar aku berjalan dalam kekudusan-Mu. Duduk malam sebelum tidur, yang tadi saya cerita saya suka sendirian, Tuhan, aku mau itu ya renungin selama hari ini ada ngomong salah gak ya? Nyakitin orang, perbuatan aku yang melukai Tuhan, saya bereskan dengan Tuhan. Sama setiap hari saya mandi, supaya bersih, setiap hari saya jaga hati saya. Supaya apa? Saya bisa melihat Tuhan, bisa melihat tuntunan Tuhan, jalan Tuhan, hikmat Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupku, dalam gereja yang Tuhan percayakan, dalam bangsa ini. Saya selesai. Doa saya supaya kita sebagai orang Kristen hidupnya gak penuh dengan cerita-cerita hanya tentang makan, jalan-jalan, fashion, tentang games, teknologi, gosip. Tapi Jemaat Gilgal ceritanya penuh dengan cerita iman. Karena cerita itu akan menyembuhkan orang lain, menyelamatkan, memulihkan, membangkitkan, memberi pengharapan kepada orang lain. Mulai hari ini kita akan penuh dengan cerita iman. Kalau Tuhan pakai Yusuf, Tuhan pakai saya, Tuhan pakai setiap kita dengan luar biasa. Berapa banyak yang rindu punya cerita iman. Berapa banyak yang rindu mau belajar punya hati yang tulus. Terbuka untuk arahan Tuhan, peka, belajar taat, hidup dalam kekudusan. Kalau itu kita orangnya, saya mau ajak kita nyanyi pujian ini sama-sama. Mengingatkan kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah hidup. Dan kalau dia hidup, pasti ada cerita iman. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Sama-sama nyanyi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sementara hanya keyboard saja main dengan lembut, pejamkan mata kita dimanapun kita berada. Dan saya mau berdoa untuk dua kelompok orang. Yang pertama, mungkin kita yang mengikuti kebaktian online ini belum percaya kepada Yesus. Natal itu artinya Yesus lahir di dunia ini. Dan Yesus mau lahir di hati kita. Siapa Yesus? Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Firman Tuhan bilang barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Berapa banyak yang hadir, yang mengikuti online ini gak yakin. Iya ya, kalau saya nanti mati saya kemana ya? Cuma ada dua alamat, surga dan neraka. Kalau kita gak punya keyakinan, Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga tanpa melewati Yesus. Caranya gimana?
Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau hari ini kita dengar firman Tuhan dan kita bilang, aku percaya, aku mau percaya Yesus, aku mau diselamatkan. Dimanapun kau berada, ikuti doa saya dan katakan, Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya buka hati saya. Saya undang kau Tuhan Yesus masuk dalam hatiku. Jadi juru selamat dan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku dan terimalah aku jadi anakmu. Sekarang saya berdoa untuk saudara. Aku berdoa Bapa untuk setiap mereka yang pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Meteraikan keselamatan itu dengan darah-Mu. Dan biar mulai hari ini mereka punya pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Sekarang saya mau berdoa untuk kelompok orang yang kedua. Bro, banyak di antara kita sadar, saya ternyata gak punya banyak cerita iman. Cuma satu aja dulu waktu bertobat. Ternyata sepanjang tahun saya lebih banyak cerita yang lain, gak pernah cerita iman. Dan saya juga udah jarang cerita iman. Maukah kita warnai dunia di saat orang berteriak krisis? Kita penuhi dunia ini dengan cerita iman kita. Caranya gimana? Mulailah dengan punya hati yang tulus. Cinta Tuhan apa adanya. Depan belakang sama. Bersihkan dari hati yang jahat. Kemunafikan. Mulai belajar terbuka. Tuhan, aku gak paling benar. Aku mau izinkan Tuhan bicara. Mulai bangun kepekaan. Mulai belajar untuk taat. Mulai belajar hidup dalam kekudusan. Bro, banyak di antara kita yang setelah mendengar ini bilang, Tuhan, aku mau mulai punya stories of faith. Dan aku mau ceritakan itu pada banyak orang. Taruh tanganmu di hatimu dan saya mau berdoa. Tuhan, ampuni kalau selama ini kami ceritakan banyak hal selain Tuhan. Padahal banyak hal itu gak menyelamatkan kami. Tapi Tuhan yang lahir ke dunia ini, berkorban mati di kayu salib bagi kami. Tuhan yang tolong selamatkan kami. Tuhan yang pegang masa depan kami. Kami gak pernah cerita tentang Engkau. Tuhan, aku berdoa setiap mereka yang mengambil keputusan mulai hari ini. Mereka punya cerita iman karena mereka berjalan dengan Engkau. Beri keberanian untuk mereka bahkan menceritakan stories of faith. Cerita iman ini kepada banyak orang. Sehingga banyak orang ditolong. Banyak orang percaya kepada Yesus. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita terus memuji dan menyembah nama Tuhan. Setiap detik kehidupan yang kita lewati sampai saat ini, itu semua karena kebaikan, kemurahan, dan kasih setia. Biarlah rasa syukur selalu ada di dalam hati kita. Jam hidupku, hari ke minggu, tahun berlalu, lewati tawa dan air mata, kasih setiamu selalu sertaku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, sebab itu ku puji, ku sembah Kau Tuhanku.
Saya percaya setiap kita diberkati. Dan sebelum saya doa berkat, untuk setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun kita sedang berada, ada beberapa hal yang perlu kita simak. Yang pertama adalah info kebaktian. Tanggal 1 Januari 2023 kami akan mengadakan kembali kebaktian onsite jam 9 pagi dan jam 11 pagi disertai dengan kebaktian anak dan juga kebaktian teens. Dan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Lalu yang kedua, Morning with Jesus. Akan kembali diadakan secara onsite Sabtu 7 Januari jam 9 pagi. Setiap kita bisa hadir tanpa registrasi. Lalu yang ketiga, Gilgal Senior Fellowship. Untuk mereka yang berusia 60 tahun ke atas, kita punya fellowship supaya kita punya komunitas, bertumbuh, sukacita. Itu Sabtu 14 Januari jam 10 pagi. Dan mari kita ajak orang tua, keluarga kita yang senior. Ada link registrasi atau QR Code yang tertera di layar dan ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Semuanya sukacita. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan saya mau doa berkat untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, happy Sunday dan sampai bertemu minggu depan. Kerlip lampu Natal tahun ini, ingatkan aku kasih yang sejati, kasih yang sinari hatiku, hidupku, alun nada Natal tahun ini.